Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal kompetensi teknis Pranata Komputer P3K tentang jaringan komputer. Buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya video ini di like, komen, share dan di subscribe. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Berapakah idealnya temperatur atau suhu untuk saluran masuk di rak server? A. 76–90 derajat Fahrenheit. B. 45–60 derajat Fahrenheit. C. 63–74 derajat Fahrenheit. D. 50–69 derajat Fahrenheit. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan A. 76–90 derajat Fahrenheit. Selain suhu ideal ruang server, Anda harus memperhatikan pula temperatur pada rak server. Biasanya, server terdiri dari beberapa bagian atau piranti penting di dalamnya. Piranti ini ditempatkan dalam sebuah rak khusus yang terbuat dari besi atau aluminium serta bahan-bahan lainnya yang tidak mudah terbakar dan kuat. Idealnya, temperatur atau suhu untuk saluran masuk di rak server berkisar antara 76–90 derajat Fahrenheit pada bagian atas. Sedangkan pada bagian bawahnya, suhu rata-rata adalah 64 derajat Fahrenheit. Selain itu, tingkat panasnya tidak boleh melebihi 20 derajat Celcius atau 45 derajat Fahrenheit suhu udara yang masuk dalam rak. Nomor selanjutnya. Jaringan komputer yang menggunakan topologi bus membutuhkan terminator yang digunakan untuk A. Menyerap sinyal data. B. Mempercepat transfer data. C. Menghapus sinyal data yang sudah tidak digunakan. D. Meningkatkan keamanan jaringan. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan A. Menyerap sinyal data. Jaringan komputer yang menggunakan topologi bus membutuhkan terminator yang digunakan untuk menyerap sinyal. Sinyal di ujung kabel dari jaringan tersebut seringkali berbalik arah, sehingga sering menyebabkan gangguan sinyal hingga hilangnya sinyal. Untuk itu, terminator dipasang di setiap ujung kabel guna menyerap sinyal supaya tidak berbalik arah. Nomor selanjutnya. Persamaan internet dan intranet adalah sebagai berikut kecuali A. Jaringan yang sangat luas internasional bahkan sedunia. B. Dapat menghubungkan antar komputer. C. Adanya klien dan server. D. Sama-sama menggunakan teknologi keamanan berbasis firewall. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan A. Jaringan yang sangat luas internasional bahkan sedunia. Berikut ini persamaan internet dan intranet. 1. Kesamaan konten, audio, visual. 2. Aplikasi yang digunakan sama. 3. Menggunakan protokol jaringan yang sama. 4. Dapat menghubungkan antar komputer. 5. Sama-sama menggunakan teknologi keamanan berbasis firewall. 6. Lintas platform sistem operasi. 7. Adanya klien dan server. Nomor selanjutnya. Protokol untuk distribusi alamat IP pada jaringan dengan jumlah alamat IP yang terbatas dinamakan A. DHCP. B. DNS. C. HTTP. D. POP. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan A. DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol atau yang akrab disebut dengan DHCP di kalangan teknisi komputer ini sangat bermanfaat bagi otomatisasi distribusi alamat IP kepada komputer atau jaringan. Klien atau perangkat tidak perlu mengkonfigurasi satuan alamat IP komputer dengan memakan waktu secara manual. DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Pada prinsipnya, DHCP server mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Nomor selanjutnya. Suatu perangkat dalam sistem jaringan komputer yang berguna dalam mengelola database dari sebuah server adalah
A. Server. B. Client. C. Hub. D. Bridge. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B. Client. Klien adalah suatu perangkat dalam sistem jaringan komputer yang berguna dalam mengelola database dari sebuah server. Model klien server masih banyak digunakan saat ini. Salah satu contoh yang umum adalah penggunaan internet di mana penjelajah web berlaku sebagai klien yang terhubung ke server web. Contoh umum yang lain adalah klien surat elektronik yang terhubung ke server untuk menarik atau mengirim surat elektronik. Nomor selanjutnya. Komputer standalone adalah A. Komputer yang memiliki 2 server dan 2 user. B. Komputer yang memiliki 2 server dan 1 user. C. Komputer yang memiliki 1 server dan 2 user. D. Komputer yang hanya memiliki 1 server dan 1 user. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan D. Komputer yang hanya memiliki 1 server dan 1 user. Standalone atau perangkat mandiri adalah alat yang dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lain. Ini berarti tidak terintegrasi ke perangkat lain. Standalone juga dapat merujuk pada program perangkat lunak yang tidak memerlukan perangkat lunak apapun selain sistem operasi untuk dijalankan. Ini berarti bahwa sebagian besar program perangkat lunak adalah program yang berdiri sendiri. Komputer standalone adalah komputer yang hanya memiliki 1 server dan 1 user saja. Komputer standalone menggunakan satu sumber daya seperti keyboard, mouse, CPU dan lain-lain yang hanya digunakan pada satu komputer apabila digunakan dalam waktu bersamaan. Nomor selanjutnya. Berikut ini yang merupakan karakteristik dari Local Area Network adalah A. Area operasi tidak terbatas. B. Transfer data berkecepatan tinggi. C. Cakupannya di kota-kota besar. D. Koneksi internet sangat dibutuhkan LAN. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B. Transfer data berkecepatan tinggi. Pengertian LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Adapun beberapa karakteristik LAN adalah sebagai berikut. LAN berada dalam ruang lingkup geografi yang lebih sempit, area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. LAN memiliki kecepatan perpindahan data lebih tinggi. LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Demikian pembahasan soal pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube kami ini. Terima kasih.